Pemirsa, perkembangan terbaru konflik Timur Tengah masih menjadi sorotan dunia setelah berbulan-bulan diwarnai saling serang dan ancaman yang mengguncang kestabilan kawasan. Kini delegasi Iran dan Amerika akan duduk di meja perundingan di Swiss. Lalu akan seperti apa perundingan ini akan berjalan? Kita akan menganalisanya bersama Bapak Dr. Wahid Ridwan, pengamat hubungan internasional. Pak Wahid, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Laura, apa kabar? Baik, sehat Bapak. Pak Wahid, ini menurut Anda Alhamdulillah. sejauh ini apakah perundingan di Swiss ini akan menunjukkan kemajuan signifikan Pak? Ataukah masih sebatas membangun kepercayaan antar pihak? Awal mula yang sangat bagus, apa yang akan terjadi di Switzerland kemarin ya, atau hari kemarin waktu Swiss, atau mungkin hari ini ya. Jadi apa yang akan terjadi di Swiss tentu kita semuanya sudah pahami bahwa MOU ya, kita perlu sedikit apa istilahnya itu ya, memahami dalam konteks bahwa awal mula yang paling bagus ini tidak terus kemudian kita pahami sebagai sebuah akhir ya dari perang itu, tetapi memang MOU ini mengakhiri perang, at least kalau menurut isi dari apa yang ada di dalamnya itu 60 hari ke depan. Tetapi hal yang sangat baik adalah di antara para pihak-pihak yang bertikai itu ya, itu mempunyai sebuah keyakinan yang sudah cukup tinggi untuk dengan harapan betul-betul mereka bisa bertatap muka di Swiss tersebut, karena biasanya apa yang terjadi baik di Pakistan maupun di Doha, Qatar itu mereka bertemu ya, tetapi mereka berada dalam sebuah tempat yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang ada istilah yang perlu diluruskan Mbak ya dalam konteks ini. Dari mulai tanggal 28 Februari tahun ini sampai hari ini sudah 5 bulan ya, itu sebenarnya belum dikatakan perang ya, bukan perang Iran Amerika, tetapi merupakan sebuah military excursion. Jadi sebuah serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya terhadap negara lain, dan konteks semacam itu sangat biasa Amerika melakukannya, tetapi tidak dalam konteks perang, karena kalau dalam konteks perang berarti government-nya ya, atau pemerintahnya itu harus mendapatkan persetujuan dari Kongres. Jadi dalam konteks yang masih belum bisa dikatakan sebagai sebuah perang itu, langkah-langkah ini sudah cukup luar biasa ya, di dalam penjelasan. Meskipun biasanya kita bisa melihat ketika Venezuela itu terjadi itu hanya beberapa minggu saja ya, maksudnya military excursion-nya itu jadi dalam beberapa minggu, yang Amerika tidak expect ya terjadi seperti di Venezuela itu adalah sekarang ini yang di Iran ya, sampai 5 bulan baru terjadi sebuah kesepakatan. Nah, ini tentu sekali lagi awal yang sangat baik bagi pihak-pihak yang bertikai. Dalam konteks ini masih dalam ada kekerasan, itulah yang sangat disayangkan ya, meskipun MOU itu sudah ditandatangani secara terpisah masing-masing ya, Amerika dan Iran, dan saya kira diberitahukan ya secara persis ke juga Israel. Jadi sebenarnya Israel harus paham apa yang ada di dalam isi MOU itu, meskipun secara apa ya, mungkin media sosial dikatakan begitu ya, sudah banyak muncul ya, 14 poin yang ada di dalam MOU itu, tapi secara persis dan resmi masih belum ada yang tahu kecuali pihak yang ada ya, atau yang terlibat, jadi Iran, Amerika, dan Israel. Jadi apa poin-poin yang ada di dalam MOU itu, kesepakatan itu baru pihak mereka yang tahu. Jadi harapannya ketika mereka berada di Swiss, plus negosiatornya dan mediatornya tentu ya Pakistan plus Doha atau Qatar, nah mereka bisa bertemu, mereka bisa bercakap-cakap secara langsung, dan itulah saya kira nanti akan menjadi sekali lagi masih awal mula ya, yang baik ya, untuk sebuah perdamaian di Timur Tengah, begitu Mbak Laura. Baik Pak Wahid, kami pun sepakat bahwa ini adalah awal yang baik, tapi melihat kedua pihak ini masih saling memberikan ancaman dan juga pernyataan keras. Menurut Anda dalam perundingan kali ini, siapa yang sebenarnya lebih membutuhkan kesepakatan?
Eh, ya, jadi serangan Israel ke Lebanon itu menyakitkan ya sebenarnya ya dalam konteks yang sudah sangat baik ini. Tetapi kemudian bagi Iran untuk retaliate secara masif itu juga tidak mungkin dilakukan. Jadi yang selama ini kemudian dilakukan menutup lagi Hormuz. Itu saya kira langkah yang sangat bagus bagi Iran. Eh, dan siapa yang paling membutuhkan perdamaian, sebenarnya dua-duanya membutuhkan, tetapi yang tentu yang paling ingin perdamaian itu ya saya kira Amerika Serikat ya. Karena saya kira bukan hanya untuk kepentingan Amerika Serikat ya, tapi itu justru untuk kepentingan global. Indonesia sudah mulai merasakan ya, harga sudah naik, kemudian oil juga sudah naik, jadi itu merupakan sebuah kebutuhan oleh dunia global. Jadi Amerika mempunyai semacam tanggung jawab yang agak lebih karena ya dia penguasa global, tetapi memang perlu ada orang yang cukup bijak ya. Saya kira antara Trump dan Vance ini wakilnya itu sebuah pasangan yang cukup bersinergi ya, sangat bagus. Dan kalau itu Vance nanti bisa betul-betul meyakinkan ya, sekali lagi memang dalam negosiasi itu bargaining itu atau tawar menawar itu memang yang sangat penting Mbak Laura. Jadi kita semua berharap semoga mereka bisa duduk betul-betul ya, bersama dalam satu meja dengan mediator Pakistan plus Qatar ini, dan mereka kemudian membincang apa yang seharusnya dilakukan di saat yang ada di dalam MOU itu, dan kemudian apa yang akan datang ya. Jadi suatu saat kemudian memang akan menjadi sebuah perdamaian abadi yang itu tidak hanya pada pihak yang bertikai Amerika, Israel, Iran, tetapi juga untuk Timur Tengah dan global. Karena kunci dua-duanya, karena dunia ini memang masih memerlukan oil itu pusatnya ada di situ, dan dua-duanya bisa dikontrol oleh Iran, baik di Selat Hormuz maupun yang di Bab Mamdub ya, yang di Yaman, tapi kemudian proksi Iran Houthi itu menguasainya. Sebenarnya yang di Bab Mamdub itu tidak, ya, itu perairan internasional, tetapi tetap saja pihak-pihak tertentu biasanya melalui cara yang ilegal itu bisa menguasainya. Nah ini yang kita tidak harapkan semuanya, dan sekali lagi kalau memang ada sebuah kebijakan yang sangat wise ya, yang sangat luar biasa ya, Amerika perlu, dalam bahasa Inggris itu membegging gitu Pak, perlu meminta memang, karena di Iran pun kan masih ada banyak ya yang tidak menginginkan adanya perdamaian itu artinya bagi mereka perang dengan Barat itu menjadi sebuah keniscayaan sepanjang masa. Baik. Itu Mbak Laura. Kalau begitu menurut Anda, apakah kedua belah pihak ini benar-benar memiliki komitmen politik yang kuat untuk mencapai kesepakatan, Pak Wahid? Saya kira begitu, Mbak. Jadi bahwa mereka memahami sebuah situasi yang memerlukan ya, tentu kalau Amerika berbicara atas diri dia, ya, diri negara tersebut. Tetapi Iran ini mungkin lebih banyak ada arah ke Cina maupun ke dunia timur lah, let's say like that. Jadi Iran sulit mengatakan dirinya sendiri ya untuk konteks kepentingan perdamaian ini ya. Tetapi bagi Amerika dia berbicara untuk diri dia, untuk negaranya, dan juga tentu dia akan selalu mengatakan untuk dunia global. Jadi karena situasi itu dengan dua background yang berbeda, tapi dua-duanya tentu menginginkan sebuah adanya situasi yang lebih damai, situasi yang bisa terkontrol, dua-duanya bisa mengembangkan sebuah pembangunan yang baik ya. Tentu, nah ini yang menjadi persoalan juga itu masih ya Mbak Laura, bahwa apakah nanti di dalam isi MOU itu ya, semoga nanti dirilis secara resmi, akan membincangkan juga masalah pengembangan nuklir misalkan, ataukah kesepakatan lain misalkan adanya pencairan dana-dana yang sudah dibekukan ya, hampir semua itu di negara-negara Arab juga itu ya. Jadi artinya kalau misalkan itu menjadi sebuah kesepakatan, dan saya kira ya, saya yakin yang untuk
pencairan dana-dana Iran ya yang telah dibekukan itu akan sangat menjadi sebuah kenyataan yang lebih dekat ya. Tetapi kalau yang lain-lain seperti dana pembangunan atau kompensasi Amerika misalnya karena perang, nah itu masih menjadi sebuah pertanyaan. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang sebenarnya menjadikan komitmen Mbak dua-duanya untuk mencapai sebuah kesepakatan, dan kemudian ke depan saya kira Amerika juga berpikir 2-3 kali lagi ya, misalkan akan ada serangan-serangan yang tadi saya katakan sebagai military excursion itu. Jadi komitmen itu ya, jadi hal yang tadi bisa menjadi sebuah rancangan pembangunan perdamaian ke depan. Nah, itu akan menjadi komitmen kedua negara. Baik, kemudian Pak Wahid, dalam perundingan ini apakah terdapat peran dari Kongres Amerika Serikat? Karena perang ini dimulai oleh Amerika Serikat tanpa persetujuan dari Kongres Amerika. Betul. Masih sulit untuk dikatakan tidak ya, karena pernah Demokrat itu mengajukan bukan untuk menghentikan perang, tapi mengurangi power eksekutif ya, dalam konteks ini White House, pemerintah, tetapi kan mereka voting kalah ya, artinya majority dari member of Congress itu masih mendukung langkah pemerintah ya, dalam konteks ini ya, artinya masih mendukung military excursion itu. Jadi tidak secara literally gitu ya mengatakan dukungan, tetapi ketika ada usaha untuk menghentikan ya, pemerintah dalam konteks ini Presiden Trump untuk melakukan military excursion ke Iran, itu Kongres tidak menolak gitu Pak. Jadi apa bahasa yang paling tepat ya, intinya memang ada dalam tanda kutip gitu ya, tahu sama tahu gitu antara Kongres dengan eksekutif ya Amerika. Jadi itu yang membuat Trump juga selalu confidence ya, di samping memang Republik juga menguasai kursi di Kongres gitu Mbak Laura. Baik, kemudian ada isi 14 poin dari MOU yang sudah beredar Pak Wahid. Apakah ini benar adanya? Karena terlihat begitu menguntungkan bagi Iran. Nah, itu tadi yang saya sampaikan Mbak. Jadi tidak ada pihak manapun yang tahu selain memang pihak yang terlibat. Jadi Iran, Amerika, tentu Amerika memberitahu ke Israel. Yang beredar memang selalu yang sejak dari awal itu ya, saya kira 14 poin itu memang yang pernah disampaikan oleh Iran di awal-awal mereka bernegosiasi sekitar 3-4 bulan yang lalu. Mungkin tepatnya salah 1 bulan dari tanggal 28 Februari serangan itu dilakukan. Tetapi sampai hari ini seharusnya ya tidak ada pihak yang tahu itu ya. Jadi kita bisa lihat misalkan waktu Trump menandatangani di Prancis ya MOU itu hanya lembar yang terakhir yang dia tunjukkan kan, yang kemudian dia berikan kepada Menteri Luar Negeri Rubio itu. Jadi sebenarnya ya, tapi kita berharap, saya pun ada tendensi untuk percaya itu, tapi mungkin masih 50%, karena dalam poin-poin yang tertentu itu nampaknya tidak mungkin Mbak. Jadi misalkan Amerika akan membayar berapa itu, 3 juta US dollar. Nampaknya tak mungkin gitu ya. Tapi kalau Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait itu mencairkan dana-dana Iran yang telah mereka bekukan ya karena permintaan Amerika saat Obama itu kemungkinan iya gitu ya. Jadi poin untuk mencairkan dana-dananya dibekukan itu ya. Kemudian ceasefire atau gencatan senjata itu akan berlangsung sampai 60 hari, mungkin benar. Selat Hormuz dibuka sudah pasti, tapi waktu itu hanya untuk banyak kapal-kapalnya Iran sendiri ya. Jadi kemudian sekarang ditutup lagi. Nah, jadi poin-poin yang semacam itu boleh jadi kita percayai, kita yakini, tapi untuk poin-poin yang lain kita masih belum tahu persis Mbak, kecuali nanti betul-betul ini kan masih berlangsung ya, mereka di Swiss itu kalau nggak salah 2-3 hari, dan semoga mereka betul-betul bisa duduk satu meja, karena dalam perundingan sebelumnya itu ya mereka ada di Pakistan, di Islamabad, mereka ada di Doha, Qatar,
tapi mereka nggak Baik. bertemu. Ya, mereka di kota itu, tapi mereka tidak pernah bertemu satu meja. Nah, semoga yang di Swiss ini berada betul-betul dalam satu meja, karena sudah ada penandatanganan ya, jadi artinya secara legal formal outstandingnya itu sudah cukup kuat, begitu Mbak Lara. Baik Pak Wahid, kalau tadi kita membahas ini awal yang baik, tapi kami juga penasaran kira-kira apakah ada kemungkinan perundingan ini gagal dan kira-kira apa skenario terburuknya. Tapi jangan dijawab dulu Pak Wahid, karena kita akan membahasnya usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.